kita masuk di dalam musik dan Alkitab. Kenapa sih musik di dalam Alkitab ini penting? Ternyata musik ini menjadi bagian dari ciptaan Allah. Kalau kita lihat batu, kalau kita lihat dikatakan di Lukas ya, bahkan batu pun bisa dipakai Allah untuk memuji, untuk meninggikan namanya. Terus kita lihat di Mazmur ya, ini juga Mazmur kan udah pasti diinspirasikan oleh Roh Kudus karena Roh Kudus juga yang memberikan inspirasi kepada penulis seperti Daud gitu ya. Jadi Tuhan sendiri gitu ya, Tuhan sendiri memberikan musik itu ya diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menuliskan bagian-bagian penting bagaimana pemazmur atau Daud atau siapapun bisa memuji meninggikan nama Tuhan, termasuk Daud. Nah, jadi musik itu mulai dari PL, mulai sampai ke PB, mulai dari kehidupan bangsa Israel sampai kehidupan bangsa Yunani, Romawi dan lain sebagainya, Kejadian sampai Wahyu, itu tuh bagian dari Alkitab sebenarnya ya. Bahkan dikatakan di Mazmur gitu ya, di Mazmur pasal 40, Tuhan menciptakan nyanyian baru setiap hari seperti Bu Evi tadi bilang. Segala sesuatu dikelilingi oleh musik, bahkan tahta hadirat Allah. Kalau kita belajar nanti di kitab Wahyu juga dikelilingi oleh pujian, penyembahan kepada nama Allah yang berkuasa, dan batu pun bisa dipakai Allah untuk memuji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari perjanjian lama, orang-orang Israel, orang-orang Yunani sampai Romawi itu dalam kebudayaan Romawi mengekspresikan sukacitanya dengan musik. Dalam sukacita gampang, ternyata dalam ratapan atau dalam kesedihan, bahkan Salomo ataupun Daud dalam kesedihan pun menuliskan atau meratap dengan puisi yang diekspresikan melalui alat musik dan musik yang disampaikan kepada Allah. Jadi satu sisi musik bisa menghibur, satu sisi musik bisa menyemangati, dan juga satu sisi juga musik bisa mengekspresikan kasih kita ke Tuhan. Bahkan ini satu pedoman dari Katekisme Heidelberg juga mengatakan bahwa tujuan manusia adalah memuji Allah. Seringkali bisa dilakukan melalui musik. Nah, kalau kita lihat di dalam arti katanya di dalam Alkitab, tujuannya kan udah tadi jelas ya, untuk mengakui bahwa Allah adalah berdaulat atas setiap kehidupan manusia. Nah, di dalam PL ada beberapa istilah sih Bapak Ibu, nggak cuma satu istilah yang dipakai untuk menjelaskan tentang musik dan kaitannya dengan nyanyian atau lagu gitu ya. Ini ada kata sir dan syira, ada juga kata zimrat untuk menekankan tentang musik instrumental, dan juga ada kata mismor. Ini yang ada di kitab Mazmur ya, istilah untuk menyebutkan musik instrumental atau puisi yang dituliskan oleh pemazmur yang dinyanyikan melalui musik. Dan dalam perjanjian baru itu banyak memakai kata humneo. Nah, humneo ini dari kata humnos, berarti nyanyian yang ditujukan ke Allah. Kalau kita lihat ketika Yesus lahir di kitab Matius dikatakan dan di kitab Lukas, ada sorakan dari para malaikat, ada nyanyian, turian, tepuk tangan yang yang tidak berhenti, di mana malaikat juga bersorak-sorai dengan terpujilah Allah yang maha kuasa gitu ya. Mereka bergembira atas kelahiran yang Mesias gitu. Jadi banyak sebenarnya dari PL sampai PB sampai kehidupan Paulus yang ketika mereka bernyanyi di penjara pun, penjara dikatakan terbuka ya ketika mereka menaikkan pujian bagi Allah, sampai Wahyu ketika Allah nanti datang kali yang kedua ada tiupan sangkakala. Jadi semua diliputi dengan pengagungan itu tadi ya, pengagungan kepada nama Tuhan gitu. Nah, alat musik di Alkitab sangat banyak Bapak Ibu, nanti bisa pelajari. Ada seruling itu alat tiup, ada kecapi alat alat yang dipetik-petik gitu ya. Ada harpa juga sama, ini berkaitan, gendang, rebana, trompet, sampai gitar atau ceracap itu, atau tambur Pak Amon ini kayak yang jadi saya lupa. Dan juga sampai suara manusia, bahkan tangan manusia. Biasanya dulu dosen saya bilang alat musik terbaik itu ketika kita nggak punya alat musik, tepuk tangan itu jadi alat musik terbaik gitu ya. Jadi suara manusia pun menjadi satu musik yang diberitahu kepada Allah gitu ya. Jadi mungkin jadi satu suara sampai 3 suara atau mungkin kor. Nah, ini alat musik tadi yang saya maksud Pak Amon itu kayak lonceng ya, lonceng dari yang terbuat dari kuda. Ada kecapi, rebana, harpa. Ya, nanti banyak Bapak Ibu bisa lihat di internet, ada cukup banyak alat musik yang di dalam Alkitab. Dan sampai kita pelajari bahwa Daud, tadi ya saya sudah sampaikan bahwa Daud juga adalah seorang raja, ternyata dalam kebesarannya dia pun adalah seorang musik dan
pemusik yang luar biasa hebat, karena selain menciptakan lagu, menciptakan puisi, dijadikan menjadi musik, dan fokusnya semua kepada Allah, ya. Ketika dia menyadari Allah yang Maha Kuasa, Allah yang layak ditinggikan, bahkan dalam ratapannya pun semua tentang Allah gitu ya. Dan kitab Mazmur hampir semuanya, seperempat, 80% lah dari kitab puisi Mazmur itu diatur menjadi musik untuk Tuhan. Bahkan kalau kita lihat, Daud mengatakan dia memuji Tuhan dengan banyak alat musik. Di Mazmur 150 ya, Mazmur penutupnya, pujilah Allah dengan gemerinci, pujilah Allah dengan ceracap, pujilah Allah dengan rebana dan lain sebagainya. Jadi si Daud mau supaya semua bangsa, semua suku bangsa itu memuji nama Tuhan, sebab Tuhan yang layak ditinggikan dan layak dipuji. Jadi dari zaman Alkitab kita sudah mengetahui Bapak Ibu bahwa musik apapun teknologinya dari PL sampai sekarang itu dipakai untuk memuji Tuhan. Bahkan Allah bilang setiap alat, bahkan batu bisa memuji Tuhan. Jadi teknologi itu punya dampak yang sangat besar sekali dalam ranah kehidupan manusia.